Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya yang berjudul Analisis Perkembangan, Produk, dan Tantangan Perbankan Syariah pada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu perbankan syariah yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI, mulai dari sejarah dan perkembangan, produk dan layanan, hingga tantangan serta solusi yang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nabila Aulia Rohman dengan NIM 6422167 dari kelas 647A04. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Latar belakang perkembangan sektor keuangan di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keuangan yang aman, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah perbankan syariah. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi, serta mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan. Lalu di sini ada pengertian bank syariah. Kata bank berasal dari bahasa Itali banco yang artinya bangku. Thomson Dictionary of Banking, bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Pada abad ke-12, kata bangku di Italia merujuk pada meja, counter, atau tempat usaha penukaran uang atau money changer. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lalu yang selanjutnya di sini ada sejarah Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI. Bank Syariah Indonesia atau BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Bank ini merupakan hasil penggabungan merger tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Penggabungan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia agar mampu bersaing secara global. Dengan adanya merger ini diharapkan tercipta bank syariah yang memiliki aset besar, jaringan luas, serta daya saing yang tinggi. Lalu yang selanjutnya di sini ada produk dan layanan bank syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian akan dikelola oleh bank. Beberapa produk yang ditawarkan yaitu tabungan syariah. Tabungan ini menggunakan akad wadiyah atau titipan atau mudorobah atau bagi hasil, sehingga nasabah dapat menabung dengan aman tanpa unsur riba. Lalu yang selanjutnya, produk yang ditawarkan ada giro syariah. Giro ini digunakan untuk kebutuhan transaksi,
khususnya bagi pelaku usaha dengan prinsip syariah yang transparan. Lalu produk yang selanjutnya ada deposito syariah. Deposito menggunakan sistem bagi hasil yang memberikan keuntungan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang kedua, ada produk pembiayaan. Produk pembiayaan merupakan penyaluran dana kepada nasabah untuk berbagi kebutuhan, baik konsumtif atau produktif. Beberapa jenis pembiayaan, yang pertama yaitu ada murabahah. Murabahah sendiri itu pembiayaan dengan sistem jual beli di mana bank mengambil margin keuntungan yang telah disepakati. Lalu ada mudharabah atau kerjasama antar bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Lalu yang selanjutnya ada musyarakah atau kerjasama antara bank dan nasabah dalam penyediaan modal usaha. Lalu yang terakhir ada ijarah atau pembiayaan dalam bentuk sewa atau suatu barang atau jasa. Lalu produk dan layanan Bank Syariah Indonesia yang terakhir ada produk jasa lainnya. Selain produk penghimpunan dana dan pembiayaan, Bank Syariah Indonesia juga menyediakan berbagai jasa perbankan lainnya yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan sehari-hari. Seperti yang pertama ada transfer atau layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan pengiriman dana dengan mudah, baik antar rekening maupun ke bank lain. Lalu untuk yang kedua ada pembayaran. Bank menyediakan layanan pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, air, internet, dan pembayaran lainnya. Lalu yang terakhir ada layanan digital banking. Bank Syariah Indonesia menyediakan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Produk jasa ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, serta kenyamanan bagi nasabah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang selanjutnya ada peran Bank Syariah Indonesia dalam perekonomian. Bank Syariah Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis syariah. Peran yang pertama yaitu meningkatkan inklusi keuangan syariah. Bank Syariah Indonesia berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan berbasis syariah, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan perbankan. Melalui berbagai inovasi produk dan layanan digital, Bank Syariah Indonesia mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat termasuk di daerah terpencil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional. Lalu, peran yang kedua yaitu mendukung pengembangan UMKM. Bank Syariah Indonesia atau BSI memberikan pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui skema pembiayaan syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Dukungan ini membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya, meningkatkan pendapatan, serta membuka lapangan kerja baru sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu, peran yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan industri halal. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal. Bank Syariah Indonesia atau BSI berperan dalam menyediakan pembiayaan dan layanan keuangan bagi sektor industri halal seperti makanan dan minuman halal, pariwisata halal, serta fashion muslim. Hal ini mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Lalu, peran yang keempat yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Sistem perbankan syariah yang berbasis pada aset real dan menghadiri praktik spekulasi dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, Bank Syariah Indonesia atau BSI dapat berperan sebagai salah satu pilar dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Lalu, peran yang terakhir yaitu mendorong pemerataan ekonomi.
Melalui pembiayaan berbasis syariah, Bank Syariah Indonesia atau BSI turut berkontribusi dalam pemerataan ekonomi, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Sistem bagi hasil yang diterapkan memberikan peluang yang lebih adil bagi nasabah dalam memperoleh keuntungan. Lalu yang selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia. Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Syariah Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar dapat berkembang secara optimal. Tantangan tersebut yang pertama yaitu rendahnya literasi keuangan syariah. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep perbankan syariah masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga minat terhadap produk syariah masih terbatas. Hal ini menjadi kendala dalam meningkatkan pangsa pasar bank syariah. Lalu yang kedua, persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional masih mendominasi industri perbankan di Indonesia dengan jaringan yang luas, teknologi yang lebih maju, serta jumlah nasabah yang lebih banyak. Hal ini menurut Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk agar tetap bersaing. Lalu tantangan yang ketiga yaitu perkembangan teknologi dan fintech. Munculnya perusahaan finansial teknologi atau fintech yang menawarkan layanan keuangan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia atau BSI harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dan tetap relevan di era digital. Lalu tantangan yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki pemahaman mendalam tentang keuangan syariah masih terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan dan pengembangan produk perbankan syariah. Lalu tantangan yang kelima yaitu persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan bank konvensional. Persepsi ini dapat menghambat perkembangan bank syariah jika tidak diimbangi dengan edukasi yang tepat. Lalu yang keenam yaitu tantangan regulasi dan adaptasi. Perbankan syariah harus terus menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku serta perkembangan ekonomi global. Hal ini membutuhkan kemampuan adaptasi yang baik agar tetap kompetitif. Lalu yang selanjutnya yaitu ada solusi dan strategi Bank Syariah Indonesia. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bank Syariah Indonesia menerapkan berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Solusi dan strategi yang pertama yaitu peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah. Bank Syariah Indonesia atau BSI melakukan berbagai program edukasi kepada masyarakat melalui seminar, media digital, serta kampanye literasi keuangan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat perbankan syariah. Lalu yang kedua yaitu pengembangan layanan digital banking. Bank Syariah Indonesia atau BSI terus meningkatkan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi. Digitalisasi menjadi kunci dalam menarik minat nasabah, terutama generasi muda. Lalu, solusi dan strategi yang ketiga yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Bank Syariah Indonesia atau BSI melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan agar memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan syariah serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah. Lalu yang keempat yaitu inovasi produk dan layanan. Bank Syariah Indonesia atau BSI terus mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti pembiayaan berbasis syariah untuk sektor produktif serta layanan keuangan digital yang praktis. Lalu yang kelima yaitu kerjasama strategis dengan berbagai pihak. Bank Syariah Indonesia atau BSI menjalin kerjasama dengan pemerintah, lembaga keuangan, serta perusahaan fintech untuk memperluas jaringan, meningkatkan inovasi, dan memperkuat
posisi di industri keuangan. Lalu yang keenam yaitu penguatan branding dan kepercayaan masyarakat. Bank Syariah Indonesia atau BSI berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini penting untuk memperkuat citra bank syariah di mata masyarakat. Lalu, untuk kesimpulannya, perbankan syariah di Indonesia terus berkembang, salah satunya melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI yang menjadi bank syariah terbesar hasil merger Bank BUMN. Bank Syariah Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan berbasis prinsip syariah serta berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, mendukung UMKM, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dalam perkembangannya, Bank Syariah Indonesia masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi, persaingan, dan perkembangan teknologi, sehingga diperlukan inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Demikian pemaparan hasil kerja saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya.